Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya oleh kasih kemurahan Tuhan, kita boleh lagi ketemu dalam program Calvary Ministry. Pada saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan, yang saya ambil dari perjanjian baru, yang berkaitan dengan kematian Yesus. Untuk itu saya ajak kita buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 23, Injil Lukas pasal 23 ayat 44 sampai ayat 47. Demikian firman Tuhan. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Haleluya, puji Tuhan. Ayat-ayat yang baru saja kita baca bersama ini adalah peristiwa di mana Yesus mati di kayu salib Kalvari. Nah, saya pelajari bahwa ada 3 peristiwa ajaib yang terjadi saat Yesus mati di kayu salib Kalvari. 3 peristiwa ajaib yang terjadi saat Yesus mati di kayu salib Kalvari itu saya mulai dengan poin yang pertama. Poin yang pertama dikatakan di dalam ayat 44, yaitu ketika hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Jadi, terjadi peristiwa yang ajaib yang tidak pernah terjadi, yaitu kegelapan meliputi seluruh daerah itu selama 3 jam. Karena matahari tidak bersinar. Matahari tidak bersinar. Saya tidak pernah mendengar bahwa ada saat-saat matahari tidak bersinar. Kalau gelap biasanya matahari itu terhalang, sehingga tidak mencapai sinarnya kepada tempat yang gelap itu. Tetapi di dalam ayat ini dikatakan selama 3 jam matahari tidak bersinar. Nah, kalau kita kaitkan dengan pernyataan Yesus sendiri yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 12 berkata begini. Injil Lukas 8 ayat 12 berkata, "Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saya garis bawahi pernyataan Yesus yang mengatakan, "Akulah terang dunia." Jadi, Yesuslah yang menerangi dunia ini. Tetapi kok pada peristiwa Yesus mati, terjadi peristiwa ajaib di mana matahari tidak bersinar. Apa hubungannya? Nah, itu kalau kita lihat dari minggu penciptaan di Kejadian pasal 1,
Kejadian pasal 1 ayat 3 berkata begini. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Lalu terang itu jadi. Di ayat 14, Kejadian pasal 1, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Jadi, dari dua ayat ini, Kejadian pasal 1 ayat 3 dan Kejadian pasal 1 ayat 14, sama-sama terang, tetapi terjadi perbedaan. Pada ayat 3, itu bicara tentang terang, sumber terangnya. Berbicara tentang sumber terang. Sedangkan pada ayat 14 itu bicara tentang benda-benda penerang. Berbeda antara sumber terang dan benda-benda penerang. Kalau sumber penerangnya ini mati, tidak memberikan penerangan, tidak menerangi, maka benda-benda penerang ini pasti tidak memberikan penerangan. Sama dengan pernyataan Yesus tadi, akulah terang dunia, akulah sumber terang bagi dunia ini. Matahari itu adalah benda penerang. Maka ketika sumber terang ini mati, maka matahari tidak bersinar. Ini yang harus kita ingat. Peristiwa ini, di mana Yesus sebagai terang dunia, dia mati, maka matahari tidak bersinar selama 3 jam. Kenapa kok bisa terjadi matahari tidak bersinar selama 3 jam? Sehingga di tempat itu, di tempatnya itu, di Kalvari, di sekitar kayu salib Kalvari itu, menjadi gelap selama 3 jam. Tentu saja ini adalah suatu peristiwa yang ajaib. Suatu peristiwa yang harus diketahui oleh seluruh manusia di dunia ini, bahwa ada peristiwa penting terjadi di kayu salib Kalvari, sehingga harus gelap selama 3 jam, matahari tidak bersinar. Yaitu sumber terang itu mati. Dalam hal ini, Yesus mati. Kita sedang bicara tentang Yesus mati di kayu salib Kalvari. Nah, bagaimana sampai kok Yesus mati di kayu salib Kalvari ini? Saya kaitkan dengan 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 ayat 21 berkata begini. Dia, yaitu Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa. Apa artinya ini? Artinya bahwa Yesus yang tidak mengenal dosa, tidak pernah berdosa, ini segala dosa umat manusia ini ditimpahkan kepada Yesus. Nah, kita tahu bahwa dosa itu, upah dosa adalah maut, adalah kegelapan. Jadi, ini kegelapan ini ditimpahkan kepada Yesus. Sehingga Yesus yang tadinya tidak mengenal dosa, dan dia adalah terang dunia ini, karena seluruh dosa manusia di dunia ini ditimpahkan kepada Yesus, maka Yesus itu mati supaya kita yang tadinya berdosa ini dibenarkan oleh Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Yesus kita semua, umat manusia, dibenarkan oleh Allah. Kita dibenarkan oleh Allah ketika ini dosa-dosa ini ditimpahkan kepada Yesus. Di dalam Yesaya pasal 53,
Yesaya 53 ayat 10 berkata begini. Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremuk dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunan, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Jadi dikatakan sebagai korban penebus salah. Jadi kesalahan-kesalahan manusia ini, yang harusnya manusia berdosa ini dihukum mati, yaitu binasa karena upah dosa adalah maut, sekarang oleh kasih Allah, dosa ini dipindahkan kepada Yesus. Sehingga Yesus menjadi berdosa. Yesus dijadikan berdosa, bukan menjadi berdosa, dijadikan berdosa. Dan itu dikatakan, dan itu kalau dikaitkan dengan Injil Matius pasal 27, khususnya ayat yang ke-46, berkata begini, kira-kira jam 3, jadi setelah jam 12 sampai jam 3 terjadi kegelapan, di jam 3 itu, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika Allah meninggalkan Yesus, maka terang itu hilang. Yesus yang di kayu salib ini, yang menanggung dosa manusia ini, dia adalah manusia 100%, tapi dia Allah 100%. Ketika Allah 100% ini meninggalkan Yesus sebagai manusia, dan sebagai manusia ini ditimpakan yang namanya seluruh dosa manusia kepada dia, maka Allah berpaling daripada dia. Allah tidak mau melihat dosa. Allah tidak mau berkompromi dengan dosa. Sebab itu ketika Yesus sebagai manusia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani, mengapa engkau tinggalkan aku? Yesus sendirian dia di sana. Dan kita katakan di ayatnya yang ketika itu lalu ayat 46, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan senyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Nyawanya diserahkan dan dia mati. Inilah peristiwa Yesus mati. Pengalaman peristiwa pertama yang ajaib adalah terjadi kegelapan. Nah, berbicara tentang kegelapan ini, bahwa manusia dikuasai oleh dosa ini, di dalam 2 Korintus pasal 4 itu menjelaskan demikian. 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4 berkata, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Jadi orang-orang yang berdosa ini, manusia itu diselimuti atau dibutahkan pikirannya oleh ilah zaman ini. Apa itu ilah zaman ini? Itulah iblis. Jadi iblis ini yang membutahkan pikiran manusia. Sehingga manusia yang buta ini tidak bisa melihat terang. Karena mereka ada dalam kegelapan. Kegelapan inilah yang menutupi pikiran daripada manusia. Bahkan kita mundur sedikit di 2 Korintus pasal 3 ayat 16 atau 15 mulai. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil dari
padanya. Jadi ada selubung yang menutupi hati. Hati manusia yang dikuasai oleh dosa ada di dalam. Hati yang ada di dalam ini diselubungi oleh suatu selubung. Sehingga hati itu tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat, apalagi melihat firman Tuhan. Ini yang berbicara tentang kegelapan. Kegelapan. Dan 2 Korintus 4 ayat 6 berkata, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Dari dalam gelap akan terbit terang. Dari dalam hati yang diselimuti oleh selubung ini, dan pikiran yang dibutakan oleh ilah zaman ini, ketika dosa manusia ini dipindahkan kepada Yesus dan Yesus mati di kayu salib Kalvari itu, maka terjadilah ketika orang percaya kepada Yesus yang mati di kayu salib itu, bahwa darahnya tertumpah untuk tebus dosa manusia, maka selubung itu diambil daripadanya, dan ilah yang menutupi mata mereka sehingga tidak bisa melihat, dicelikan. Inilah peristiwa yang sangat penting yang harus selalu diinformasikan kepada seluruh dunia ini, bahwa dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Jadi Tuhan yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Sebab itu orang yang percaya kepada Yesus, maka terang itu akan datang sehingga dia boleh memiliki kehidupan. Hidupan yang kekal. Tetapi apabila terang ini diambil daripadanya, maka dia hidup dalam kegelapan. Ketika Yesus dibebani dengan seluruh dosa manusia, maka Allah menarik diri daripada Yesus sehingga terang itu meninggalkan Yesus, berubahlah Yesus menjadi 100% manusia saja, dan dia tidak bisa bersinar sebagai sumber terang, dan matahari tidak dapat bersinar. Ini kegelapan itu. Jadi dari sini kita bisa melihat konteksnya, bagaimana sehingga kaitan antara kehidupan dan kegelapan itu berkait. Bahwa kegelapan itu ada di dalam dan terang itu bisa terbit dari dalam. Oleh karena itu, maka ada satu ayat yang juga mengatakan tentang Allah kita. Kalau dia kalau terang itu menerangi hati kita. Terang itu kalau di ayat 17, 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Roh Allah yang menembus dan melepaskan kita dari kegelapan. Dan itulah yang kita harus perhatikan. Di dalam 1 Petrus, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 berkata, dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Bagi orang yang percaya kepada Yesus, ketika gelapnya hatinya diselubungi oleh selubung dan pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini, ketika dia diterangi oleh firman Allah dengan kuasa Roh Kudus, maka dia akan berubah menjadi terang, memiliki hidup yang terang. Dan ketika dia memiliki hidup terang, dia ada di dalam Yesus. Di dalam Kolose pasal 1 dikatakan bahwa, Kolose pasal 1 ayat 13, ia telah melepaskan kita, yaitu Yesus telah melepaskan kita dari
kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih, yaitu kerajaan terang. Jadi kita dipindahkan, begitu dari kuasa kegelapan dipindahkan pada kerajaan terang, maka masuklah kita dalam kerajaan terang. Sehingga di sini dikatakan bahwa Allah adalah terang, di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Di dalam Yesus sama sekali tidak ada kegelapan. Inilah peristiwa pertama yang ajaib tentang kegelapan. Matahari tidak bersinar. Poin yang kedua itu adalah kita kembali ke Lukas pasal 23. Poin yang kedua di ayat 45b. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Tabir bait suci. Jadi pertama kegelapan karena matahari tidak bersinar. Yang kedua adalah tabir bait suci itu terbelah dua. Tabir bait suci terbelah dua itu berbicara dan menunjukkan kepada kita bahwa jalan untuk menuju atau menghampiri tahta Allah terbuka lebar ketika Yesus mati di kayu salib. Tabir yang memisahkan tempat kudus dan tempat maha kudus itu terbuka ketika Yesus mati di kayu salib. Tabir yang memisahkan itu disingkirkan, yaitu terbelah dua. Haleluya, puji Tuhan. Nah, apa artinya ini? Ini berbicara kalau kita lihat di Ibrani pasal 9. Ibrani pasal 9 itu ayat 1 sampai 8 itu berbicara tentang tempat kudus di bumi dan di sorga. Jadi kita mengenal yang namanya tabernakel Musa. Ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Di dalam ruang kudus itu ada meja roti sajian, ada kaki dian, dan ada meja mesbah dupa. Dan ada tirai yang memisahkan itu. Tirai yang memisahkan itu, itulah tabir bait Allah itu, dan terpisah dengan ruang maha kudus. Dan di ruang maha kudus itu terdapat yang namanya tabut perjanjian, yang di atasnya ada tutup pendamaian. Ya, ini tentang bait tabernakel, ya, bait Allah, tabernakel. Nah, kalau di dalam ayatnya yang ke Ibrani 9 ini, ayatnya yang ke-11 mulai berkata begini. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan itu. Ia telah masuk untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba, jantan, dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan demikian ia mendapat kelepasan yang kekal. Jadi dari ruang kudus dipisahkan dengan ruang maha kudus oleh tirai. Ketika tirai ini dibelah dua, terbelah dua, maka akses ke dalam ruang maha kudus ini terbuka. Tidak ada lagi yang namanya pemisah. Langsung terbuka. Dan biasanya itu hanya imam besar yang bisa masuk ke dalam ruang maha kudus 1 tahun 1 kali, dan dia membawa darah untuk penyembahan. Nah, sekarang Yesus mati di kayu salib Kalvari, tirai ini terbelah, maka kita punya akses masuk ke dalam ruang maha kudus yang tadi dikatakan membawa darahnya sendiri. Yesus yang bawa darahnya sendiri. Jadi melalui darah Yesus, maka pengampunan dosa itu terjadi. Ayat 14. Betapa lebih, ayat 13, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah,
Ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Supaya kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup, maka tabir pemisah antara ruang kudus dan ruang itu terbelah dua, sehingga kita punya akses masuk untuk beribadah ke dalam hadirat Tuhan dengan membawa darah Yesus, dengan percaya kepada darah Yesus, bahwa darah Yesus tertumpah di kayu salib untuk tebus dosa-dosa kita. Semuanya itu kita harus terima dengan iman. Makanya Efesus pasal 2 ayat 8 berkata bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi kita punya dengan tirai terbelah dua, tirai bait suci terbelah dua, maka kita mempunyai akses masuk ke ruang Maha Kudus, yaitu di sana ada tabut perjanjian. Di sana kalau imam besar ini mempercikan darah, maka terjadilah namanya sekina. Pengampunan dosa terjadi dan di sanalah kemuliaan Allah hadir. Begitu juga dengan kita. Kalau kita masuk ke hadirat Tuhan dengan membawa darah anak domba Allah, artinya dengan percaya, dengan iman bahwa Yesus sudah mati di kayu salib, tebus dosa-dosa kita, darahnya sudah sucikan kita, maka kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup dengan hati nurani yang murni, masuk ke hadirat Tuhan. Ini yang dinamakan akses ke hadirat Tuhan. Jadi kita hanya dapat memiliki akses ke hadirat Tuhan itu melalui darah Yesus. Dan peristiwa Yesus mati di kayu salib Kalvari. Jadi dua peristiwa ajaib yang terjadi pada saat Yesus mati Kalvari adalah, pertama, itu Yesus mengeluarkan kita dari kegelapan dan dipindahkan ke dalam kerajaan terangnya. Dan di dalam kerajaan terang Allah ini sama sekali tidak ada kegelapan. Artinya orang yang berdosa diselamatkan masuk ke dalam. Ini berita yang harus kita sampaikan kepada dunia. Berita yang mengatakan bahwa Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Dan kedua, peristiwa ajaib terjadi, tirai bait suci terbelah dua. Tirai yang membatasi antara ruang kudus dan ruang maha terbelah dua, sehingga kita punya akses masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Itu berbicara tentang bahwa dengan darah Yesus tertumpah di kayu salib Kalvari, kita punya akses masuk ke dalam hadirat Tuhan. Jadi kalau engkau mau mengalami hadirat Tuhan, pakai darah Yesus. Percaya kepada darah Yesus. Bahwa darah Yesus sudah tertumpah di kayu salib Kalvari. Maka Roh Kudus akan bekerja untuk menuntun kita di dalam penyembahan masuk hadirat Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, kita kembali ke ayat pokok kita. Di dalam Injil Lukas pasal 23. Yang ketiga dikatakan begini. Ayat 47. Ya, Lukas 23. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Jadi ketika dia melihat peristiwa pertama, yaitu bahwa Allah mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada terang, dan kedua dia bisa melihat tabir bait suci terbelah dua, artinya punya akses untuk masuk ke hadirat Tuhan. Dari penglihatan ini dia menerima, dia percaya dengan iman bahwa Yesus ini orang benar. Bahkan di dalam Injil Matius pasal 30, pasal 27 ayat 54 berkata, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat
gempa bumi dan apa yang terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Sungguh Yesus ini adalah anak Allah. Jadi ternyata bukan cuma kepala pasukan yang percaya kepada Yesus, tetapi juga seluruh prajurit-prajurit yang menjaga pada saat Yesus mati tersebut. Jadi ini berbicara tentang respon manusia yang berdosa. Para kepala pasukan dan prajurit-prajurit Allah, mereka inilah yang membunuh Yesus. Mereka memberontak. Tetapi pada saat yang sama, ketika mereka melihat peristiwa ajaib, bahwa Yesus bisa memindahkan orang dari gelap kepada terang, dan punya akses untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, maka mereka percaya kepada Yesus. Percaya Yesus sebagai anak Allah. Di dalam Alkitab dikatakan tentang Yesus ini, Injil 1 Yohanes 4. Ya, surat 1 Yohanes 4, ayatnya ke-15 berkata begini. 4 ayat 15. 4, 15. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia, dan dia ada di dalam Allah. Mengaku Yesus adalah anak Allah, maka Allah ada di dalam dia, dan dia ada. Artinya dia memiliki keselamatan kekal. Jadi kita percaya kepada Yesus sebagai anak Allah. Dan kepala pasukan serta prajurit-prajuritnya juga percaya sekarang ini. Walaupun mereka sedang berbuat dosa. Mereka sedang mengalami peristiwa mana mereka mereka mematikan Yesus, memukul Yesus, bahkan mereka menombak Yesus. Sama seperti kita. Mungkin engkau sekarang sedang berbuat dosa. Engkau sedang melakukan hal-hal yang tidak benar, menyakiti hati Yesus. Tetapi ketika firman Tuhan ini datang kepada engkau melihat bahwa Yesus satu-satunya yang bisa mengeluarkan engkau dari kegelapan dosa, bahwa Yesus yang bisa menuntut engkau masuk dalam kerajaan terang anaknya, bahkan engkau bisa punya akses ke dalam kehadiran Tuhan, dan engkau terima firman Tuhan ini sebagai berita yang menyelamatkan, saat ini juga engkau menerima Yesus. Dan firman Tuhan katakan, jika engkau percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Yesus antara orang mati, dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, maka engkau selamat. Haleluya, puji Tuhan. Jadi melalui pelajaran kita pada saat ini, maka kita mengetahui ada 3 peristiwa ajaib yang terjadi saat Yesus mati di kayu salib. Yaitu, pertama adalah kegelapan meliputi seluruh tempat itu selama 3 jam. Matahari tidak bersinar. Kita sudah tahu, artinya Yesus memberi kabar bahwa ada peristiwa dari gelap pindah kepada terang. Dan yang kedua, ada peristiwa ajaib kedua, yaitu tabib bayi suci itu terbelah 2, yang berbicara tentang kalau kita sudah percaya kepada Yesus, dan kita bisa percaya kepada darah Yesus, dan oleh darah Yesus kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan, akses kita kepada Yesus. Dan yang ketiga, peristiwa ajaib itu kepala pasukan yang tadinya justru memberontak, memukul Yesus, tetapi sekarang dia bertobat, dia percaya Yesus adalah anak Allah. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini akan menjadi berkat buat kita semua kalau kita boleh mengerti, kita percaya dan melakukan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus.